alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Dan nggak bisa ada rekayasa alam. Untuk itu, fungsinya adalah menerangkan, memberikan sesuatu gambaran nih Pak, negatifnya ini, positifnya ini, jelasin. Tidak bisa Kementerian Lingkungan Hidup mengikuti keinginan kementerian lain. Kan seluruh kebijakan harus ada rekomendasi analisis dampak lingkungan. Karena ini kuncinya, ini akibatnya segala sesuatu tidak berpegang teguh pada prinsip. Di luar ini Pak, di Sumatera Utara terjadi beberapa longsor sama banjir bandang di beberapa daerah. Apakah sudah kita mengetahui informasi dan sudah ada beberapa tadi di Tapsel, di Tapanuli Tengah, tadi juga Pak Bupati nelpon secara langsung. Pada saat kita acara tadi Pak Bupati ngabarin, bahkan di Tapeng tadi dilaporkan Pak Bupati ada korban jiwa, ada 4 orang ada korban jiwa. Tadi saya sampaikan tolong dimonitor terus kondisinya dan utamakan pertama sekali karena sudah terjadi keselamatan masyarakatnya dulu. Keselamatan masyarakatnya tolong utamakan. Saya sampaikan nanti mungkin beberapa hari ke depan kita bisa melihat saya bisa melihat secara langsung. Makanya mohon ke depannya tolong kepala daerah terkhusus OPD yang menangani tentang ini lebih aware. Kalau minta masyarakatnya aware, kepala daerahnya dulu aware. Kalau minta masyarakatnya mau mengetahui tentang potensi bencana, kepala daerahnya juga dulu harus mengerti tentang potensi bencana. Jadi pada saat kita undang, kita memberikan informasi, tolong hadir, tolong dimitigasi dan tolong disampaikan kepada masyarakat. Ini yang perlu pertama sekali dilakukan oleh semua kepala daerah. Thank you. Situasi di Sumatera sangat memilukan. Sampai hari ini, 174 saudara-saudara kita telah kehilangan nyawa, puluhan masih hilang, angka ini masih mungkin akan lebih bertambah lagi, dan ribuan bangunan dan rumah rusak karena banjir yang terjadi di sana. Kita semua berusaha untuk menyuarakan bagaimana caranya biar ini mendapat perhatian secara nasional dan segera dibantu oleh para penyelenggara negara. Kenapa ini semua bisa terjadi? Pertama, memang secara alam yang tidak bisa kita kontrol, ada kejadian yang namanya siklus Koto, di mana curah hujan ekstrim di atas 200 mm yang itu jauh di atas angka normal terjadi selama beberapa hari, dan ini memang nggak bisa kita kontrol, langsung datang dari alam. Alasan kedua adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kerakusan dari manusia. Sebenarnya dengan hujan yang sangat ekstrim itu udah sangat menantang bagi alam untuk bisa menyerap air hujan tersebut. Tapi yang memperparah adalah karena hutan-hutan telah digunduli di sana, diganti dengan sawit ataupun diganti dengan lahan-lahan tambang, teman-teman. Dan apa yang terjadi? Alam kehilangan tempat untuk bisa memproses air-air yang turun. Kenapa? Karena satu, hutan itu berfungsi banget untuk bisa menyerap air, teman-teman. Ditambah lagi, akar-akar dari pohon-pohon dan tanaman-tanaman itu bantu untuk menguatkan tanah agar tidak mudah terjadinya longsor. Dan saat ini hilang, bisa dibayangkan saat hujan turun secara ekstrim, air itu turun langsung pada saudara-saudara kita di sana. Ini bukan bencana alam saja, tapi ini juga akibat dari kerakusan manusia. Kita menuntut untuk semua pihak-pihak yang bertanggung jawab segera bahu-membahu untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di Sumatera. Dan juga kita menuntut segera untuk dievaluasi kondisi kerusakan lingkungan sebelum lebih banyak berjatuhan korban-korban yang lain di seluruh bagian di Indonesia. Segera kita audit
apa kerusakan-kerusakan lingkungannya, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki lingkungan-lingkungan tersebut sehingga tidak banyak lagi jatuh-jatuh korban di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dan yang aku herankan banget, kenapa bisa adanya siklus ekstrim seperti ini terjadi, dan itu seperti terjadi tiba-tiba. Kenapa nggak ada deteksi dari BMKG atau dari badan-badan lain? Dan mungkin kalaupun sudah dideteksi, kenapa nggak ada anggaran untuk bisa mengkomunikasikan ini kepada masyarakat lewat SMS, lewat sosial media, lewat berbagai macam bentuk komunikasi, sehingga masyarakat bisa ada waktu untuk mengevakuasi diri sebelum ini semua terjadi. Saudara-saudara sekalian, pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini. Yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara, tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A-400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung. Guys, ucapan KDM itu sangat nyata dan terbukti. Pasti bencana akan datang apabila manusia-manusianya serakah dan tidak punya otak. Banyak hutan yang digunduli, tambang-tambang ilegal bertebaran di mana-mana. Makanya terjadi bencana sangat luar biasa, sangat dahsyat sekarang ini yang terjadi di Sumbar, Sumut, dan Aceh. Ini akibat keserakahan manusia yang tidak bertanggung jawab. Makanya buat pemerintah pusat khususnya Presiden dan bawahannya segera bertindak cepat dan tepat untuk menangani bencana yang sangat luar biasa ini. Pokoknya yang melanggar harus ditindak, yang tidak benar harus diadili agar terjadi keadilan di Indonesia, biar tidak terjadi lagi bencana yang sangat besar di Indonesia. Pokoknya mulai dari sekarang pemerintah itu harus turun ke lapangan, action dan bertindak cepat. KDM ini sangat luar biasa, pemikiran yang sangat jenius. KDM sudah memprediksi bencana akan datang di Indonesia apabila orang-orangnya serakah, tetap melaksanakan penambangan ilegal dan penambangan hutan. Pokoknya semoga Jawa Barat di tangan KDM makmur, sejahtera, tidak terjadi bencana. Pokoknya maju terus untuk KDM dan Jawa Barat. Di saat masyarakat Tapanuli dan Pulau Sumatera lainnya mereka menangis karena kebanjiran, kehilangan rumah, korban meninggal dunia karena longsor, ada oligarki yang punya banyak rumah, banyak harta, mereka tertawa terbahak-bahak berkumpul bersama keluarga. Mereka mendapatkan keuntungan besar dari menebang pohon merusak hutan dengan ditanami sawit, tambang, dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah berhenti di narasi bahwa inilah takdir, banjir adalah qadar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi inilah ulah tangan manusia. Allah sudah jelaskan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di daratan dan lautan oleh perbuatan tangan manusia. Apa tangan manusia maksudnya adalah perbuatan dosa-dosa mereka. Sekarang siapa yang menjadikan hutan gundul, hutan rusak? Itu kan oligarki dan pemerintah yang mengizinkan. Bayangin teman-teman semua, di Sumatera itu 75% hutan bakaunya rusak. Siapa yang merusak? Ya oligarki, para pengusaha. Siapa yang mengizinkan? Pemerintah. Jadi harus bertanggung jawab. Banjir, longsor, korban jiwa ini adalah pemerintah dan oligarki. Kenapa oligarki dan pemerintah itu serakah membebat hutan, merusak hutan? Karena mereka
tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sistem yang ada hari ini, hukum yang ada hari ini tidak membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum bisa dibeli. Ini sistemik teman-teman semua. Tidak akan selesai kecuali syariat Islam ditegakkan di muka bumi ini.